Pernahkah kamu merasa saat penghasilanmu bertambah, bukannya hidup jadi lebih lapang, tapi justru rasanya semakin banyak yang harus dikejar? Mungkin kamu dan pasanganmu sama-sama bekerja keras, menambah jam lembur, bahkan mengambil pekerjaan sampingan. Logikanya, dengan dua sumber pendapatan, segala beban harusnya terasa ringan, kan? Tapi anehnya, mengapa akhir bulan terasa sama sesaknya? Atau bahkan mungkin lebih mencekik? Ada rasa khawatir yang mengendap, perasaan bahwa kita sedang lari di tempat, mengejar sesuatu yang terus menjauh. Padahal kita sudah melakukan persis apa yang katanya benar untuk stabilitas finansial. Ini bukan tentang salah atau benar, ini tentang sebuah sensasi yang sering kali dipendam sendiri. Kenapa kerja keras ekstra ini kok rasanya belum juga cukup? Kenapa seolah ada yang salah dengan rumusnya? Aku tahu perasaan itu. Perasaan itu nyata dan sangat manusiawi. Kamu tidak sendirian, jauh dari itu. Apa yang kamu rasakan ini bukan sebuah kegagalan pribadi, bukan karena kamu tidak becus mengelola uang, atau karena kamu terlalu boros. Ini adalah sebuah pola, sebuah fenomena yang bahkan punya namanya sendiri, the two income trap atau jebakan dua penghasilan. Ini bukan tentang menghakimi pilihanmu atau pasanganmu untuk bekerja, sama sekali bukan. Justru, ini tentang memahami dinamika psikologis dan sosial yang diam-diam bekerja di balik layar, membuat kita merasa terperangkap dalam siklus yang seolah tanpa ujung. Jadi, kalau kamu merasakan kebingungan itu, kegelisahan itu, aku ingin kamu tahu bahwa itu valid. Ada penjelasan yang lebih dalam dari sekedar angka-angka di laporan bankmu. Dalam video ini, aku ingin mengajakmu melihat sebuah perspektif baru. Kita akan mengurai mengapa, di era modern ini, dengan dua penghasilan, kita seringkali merasa lebih miskin dalam hal waktu, ketenangan pikiran, dan kadang bahkan saldo tabungan. Kita akan menelusuri jebakan-jebakan tak kasat mata yang membuat kita terus-menerus merasa kekurangan, meskipun pundi-pundi yang masuk ke rumah kita sudah berlipat ganda. Tujuanku bukan untuk memberitahu kamu apa yang harus dilakukan, melainkan untuk memberimu lensa baru, sebuah pemahaman yang bisa mengubah caramu melihat pekerjaan, uang, dan apa arti cukup yang sebenarnya dalam hidupmu. Bersiaplah untuk sebuah refleksi yang mungkin akan membuatmu melihat kebiasaan dan asumsi lamamu dengan cara yang sangat berbeda. Mari kita mulai dengan sebuah fenomena yang sangat umum dan sulit kita sadari, yaitu inflasi gaya hidup. Kita sering mengira dengan penghasilan yang bertambah, kita akan punya lebih banyak kelebihan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu ada dua gaji masuk, bukan hanya kebutuhan pokok yang terpenuhi, tapi standar hidup kita tanpa sadar ikut naik. Dulu mungkin kita cukup dengan makan di rumah, membawa bekal ke kantor, tapi begitu ada pendapatan ganda, kita merasa pantas untuk sedikit lebih memanjakan diri. Makan di luar jadi lebih sering, pilihan restoran jadi lebih mewah, liburan jadi lebih sering atau lebih jauh, bahkan pilihan transportasi dan tempat tinggal pun ikut naik kelas. Ini bukan disengaja, ini adalah sebuah adaptasi psikologis. Otak kita melihat peningkatan pendapatan sebagai sinyal bahwa kita mampu, dan secara otomatis, definisi cukup kita pun ikut bergeser. Kita mulai membandingkan diri dengan lingkungan yang juga mungkin memiliki dua penghasilan, atau bahkan lebih. Tekanan sosial untuk menjaga standar, atau bahkan meningkatkan standar itu kuat sekali. Aku ingat dulu, saat aku dan pasanganku sama-sama mulai punya penghasilan yang stabil, awalnya kami merasa sangat lega. Tapi tidak lama, kami mulai membeli barang-barang yang kami rasa pantas setelah bekerja keras, seperti sofa yang lebih bagus, gadget terbaru, atau langganan layanan streaming yang lebih banyak. Tanpa sadar, setiap peningkatan pendapatan selalu diimbangi oleh peningkatan pengeluaran yang lebih halus dan lebih sulit dilacak. Ini bukan pemborosan yang disengaja, tapi lebih ke sebuah evolusi standar hidup yang terasa natural hingga akhirnya kita tersentak. Kok rasanya uangnya habis lagi? Lalu ada jebakan kedua yang tak kalah licik, yaitu biaya kenyamanan. Dengan dua orang dewasa bekerja penuh waktu, waktu menjadi komoditas paling langka dan paling berharga di rumah tangga. Kita bangun pagi, bergegas ke kantor, pulang malam, dan sisa energi kita sudah terkuras habis. Akibatnya, kita cenderung mengorbankan uang untuk membeli kembali waktu dan kenyamanan yang hilang. Kita jarang sempat memasak, jadi sering membeli makanan jadi atau memesan antar. Kita tidak punya waktu bersih-bersih rumah, jadi menyewa jasa. Kita terlalu lelah mengurus anak, jadi mungkin memperpanjang jam penitipan atau menyewa bantuan. Setiap pilihan ini, meskipun terasa sangat logis dan diperlukan pada saat itu, adalah pengeluaran tambahan yang signifikan. Kita membayar orang lain untuk melakukan apa yang dulu mungkin kita lakukan sendiri, atau apa yang orang tua kita lakukan dengan satu penghasilan saja. Ini adalah biaya tersembunyi dari waktu yang habis. Aku sering sekali merasa bersalah karena tidak sempat menyiapkan bekal makan siang sehat, atau karena lebih memilih beli kopi di kafe daripada menyeduh sendiri di rumah.
Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa waktu istirahat 15 menit itu atau kopi yang kubeli itu adalah semacam hadiah kecil untuk diriku yang sudah bekerja keras dan kelelahan. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang menyadari bahwa setiap kenyamanan yang kita bayar ini, meskipun meringankan beban mental, secara finansial menambah beban yang harus ditanggung oleh dua penghasilan tersebut. Dan jangan lupakan ilusi keamanan. Dengan 2 gaji, kita merasa memiliki jaring pengaman ganda. Jika salah satu kehilangan pekerjaan, setidaknya masih ada 1 gaji yang masuk. Ini adalah alasan yang sangat kuat dan masuk akal. Namun di balik rasa aman itu, seringkali ada sebuah kerentanan tersembunyi yang tercipta. Karena standar hidup kita sudah terangkat oleh 2 penghasilan, pengeluaran bulanan kita pun ikut melonjak. Cicilan KPR atau sewa rumah jadi lebih tinggi, biaya perawatan 2 mobil, biaya sekolah anak yang lebih mahal, dan semua biaya kenyamanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya, jumlah uang yang harus dibayar setiap bulan itu jadi sangat besar. Jika salah satu sumber penghasilan tiba-tiba hilang, dampaknya bisa jauh lebih parah daripada jika kita terbiasa hidup dengan 1 penghasilan saja. Dana darurat yang dulu kita pikir cukup, mungkin tidak lagi relevan untuk menutupi pengeluaran bulanan yang sekarang jauh lebih besar. Aku pernah mengalaminya sendiri, saat salah satu proyek besar yang aku harapkan tiba-tiba dibatalkan. Meskipun pasanganku masih bekerja, goncangan finansial itu terasa sangat nyata dan mengancam, karena kami sudah membangun seluruh struktur hidup kami di atas asumsi 2 penghasilan yang stabil. Rasa aman yang kami kira sudah kami miliki ternyata rapuh di titik yang tidak kami antisipasi. Jebakan keempat adalah biaya peluang dari waktu. Setiap keputusan untuk memiliki 2 penghasilan seringkali berarti mengorbankan sesuatu yang lain yang tak kalah berharga, yaitu waktu. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk hobi, waktu untuk berkembang di luar tuntutan pekerjaan. Waktu adalah mata uang yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika kita terlalu sibuk mengejar 2 pendapatan, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan anak-anak, dengan pasangan, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah penambahan nominal di rekening bank sebanding dengan cerita pengantar tidur yang terlewatkan, atau sore hari yang bisa dihabiskan untuk membaca buku di taman? Ini adalah pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah, karena setiap orang punya prioritasnya sendiri. Tapi penting untuk menyadari bahwa ada biaya tak terlihat di balik setiap ham yang kita habiskan untuk bekerja. Biaya ini bukan dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk pengalaman, kedekatan, dan pertumbuhan pribadi yang mungkin tidak pernah kita dapatkan. Biaya ini terasa paling nyata saat kita merasa lelah emosional dan fisik, saat kita menyadari bahwa kita terlalu sibuk untuk benar-benar menikmati buah dari kerja keras kita. Dan yang terakhir, yang seringkali paling menghancurkan, adalah beban mental dan stres. Hidup dengan 2 penghasilan seringkali berarti 2 kali lipat tekanan, 2 kali lipat ekspektasi, dan 2 kali lipat beban mental. Ada stres untuk memenuhi target pekerjaan masing-masing, stres untuk mengelola rumah tangga tanpa banyak waktu, stres untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga di tengah kelelahan, dan stres finansial yang anehnya tetap ada, meskipun penghasilan sudah 2 kali lipat. Beban mental ini bisa berdampak pada kesehatan fisik, hubungan, dan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang bijak. Saat kita lelah dan stres, kita cenderung mencari pelampiasan instan, yang seringkali berarti pengeluaran impulsif atau gaya hidup yang semakin bergantung pada kemudahan berbayar. Aku pribadi merasakan bagaimana stres akibat jadwal yang padat dan tuntutan pekerjaan yang tinggi membuatku mudah marah, sulit tidur, dan terkadang merasa kosong, meskipun secara finansial kami tidak kekurangan. Rasanya seperti sebuah lingkaran setan. Kita bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, tapi uang itu tidak membawa ketenangan, justru menambah kompleksitas dan stres dalam hidup. Ini bukan tentang menyalahkan pekerjaan, melainkan tentang jujur pada diri sendiri tentang dampak yang tak terlihat dari gaya hidup serba cepat dan serba harus ada. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari jebakan 2 penghasilan ini? Ini bukan ajakan untuk berhenti bekerja atau hidup dengan 1 penghasilan saja. Sama sekali bukan. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, mengambil nafas, dan mengevaluasi ulang apa arti kekayaan dan kecukupan yang sebenarnya bagi kita. Prinsipnya adalah tentang kesadaran. Sadari bahwa setiap peningkatan pendapatan berpotensi diikuti oleh peningkatan gaya hidup yang tanpa sadar akan mengikis kelebihan uangmu. Pahami bahwa waktu adalah aset tak ternilai. Jangan biarkan ia tercuri oleh keharusan bekerja keras tanpa henti, tanpa menyisakan ruang untuk menikmati hidup itu sendiri. Jangan takut untuk mendefinisikan ulang apa itu hidup yang baik untukmu dan keluargamu, di luar ekspektasi masyarakat.
Mungkin itu berarti memilih untuk tidak memiliki barang-barang mewah tertentu. Atau mungkin itu berarti berani berkata tidak pada peluang kerja yang menambal pendapatan, tapi mengorbankan ketenangan batin. Fokuslah pada membangun aset yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa waktu, energi, dan hubungan yang sehat. Mungkin kamu bertanya pada dirimu sendiri sekarang, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban yang instan atau universal, tapi yang bisa kamu lakukan adalah memulai percakapan, baik dengan dirimu sendiri atau dengan pasanganmu. Tanyakan, apakah semua kerja keras ini benar-benar membawa kita lebih dekat pada hidup yang kita inginkan? Atau kita hanya terus berlari di tempat? Coba deh, jujur dengan diri sendiri. Apa definisi hidup yang kaya versi kamu? Apakah itu tentang angka di rekening, atau tentang kualitas waktu, ketenangan pikiran, atau kebebasan untuk memilih? Aku harap video ini memberimu sedikit pencerahan, atau setidaknya sebuah validasi bahwa perasaanmu itu wajar. Kalau kamu menemukan resonansi dengan apa yang aku sampaikan, aku ingin sekali mendengar ceritamu di kolom komentar. Bagaimana rasanya menjalani hidup dengan dua penghasilan? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi? Atau mungkin apa cara-cara yang sudah kamu temukan untuk keluar dari jebakan ini? Yuk, kita berbagi dan belajar bersama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan perspektif baru yang bisa membuatmu berpikir ulang tentang hidup, uang, dan kebahagiaan, pastikan untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di refleksi berikutnya.